Kalau kita bicara soal negara yang dikenal maju, disiplin, dan punya daya tahan ekonomi yang kuat, Jepang pasti jadi salah satu yang langsung kepikiran. Tapi yang sering orang Indonesia nggak sadar, kunci dari kekayaan banyak orang Jepang itu bukan cuma karena negaranya maju, melainkan juga karena mindset keuangan mereka yang sangat berbeda dengan kebiasaan kita di sini. Jepang itu punya sejarah ekonomi yang cukup berat. Setelah Perang Dunia II, mereka porak-poranda hampir bangkrut sebagai negara. Tapi dalam beberapa dekade, mereka bisa bangkit jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Itu nggak mungkin terjadi kalau pola pikir masyarakatnya tentang uang masih hura-hura atau konsumtif. Dan menariknya, sampai sekarang pun, kebiasaan itu masih terbawa ke generasi mereka. Salah satu mindset paling kuat orang Jepang adalah hemat tapi bukan pelit. Ada istilah yang cukup populer di Jepang yaitu kakeibo. Ini semacam sistem pencatatan keuangan tradisional yang sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Intinya sederhana, catat pemasukan, catat pengeluaran, lalu tanyakan ke diri sendiri sebelum belanja. Apakah ini benar-benar perlu? Jadi mereka bukan asal jago menabung, tapi punya budaya sadar uang. Kalau di Indonesia, masih banyak orang yang bahkan nggak tahu uangnya habis kemana. Dan ini terbukti. Menurut survei dari Nippon.com tahun 2022, sekitar 50% rumah tangga Jepang masih menggunakan kakeibo atau metode pencatatan manual meskipun sudah ada aplikasi modern. Kenapa? Karena buat mereka bukan soal teknologinya, tapi soal mindset sadar setiap rupiah atau yen yang keluar. Jadi bukan hanya sekedar nyatet, tapi melatih kontrol diri. Mindset berikutnya yang bikin orang Jepang bisa kaya adalah hidup minimalis. Kita sering dengar tren minimalism dari Jepang, apalagi populer karena budaya Zen dan juga tokoh kayak Marie Kondo dengan konsep spark joy. Tapi minimalisme di Jepang itu bukan cuma soal buang barang, tapi cara hidup. Banyak orang Jepang yang nggak merasa perlu pamer dengan barang mewah. Mereka lebih mikirin fungsi daripada gengsi. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari data kepemilikan mobil. Menurut Japan Automobile Manufacturers Association, banyak anak muda Jepang sekarang milih nggak punya mobil, padahal mereka mampu. Alasannya sederhana, transportasi umum di Jepang sudah sangat bagus, dan punya mobil dianggap beban finansial yang nggak perlu, karena ada pajak tinggi, parkir susah, dan perawatan mahal. Jadi mereka rela hidup simple supaya uangnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif. Bandingin deh di Indonesia, banyak orang yang baru dapat kenaikan gaji langsung kredit motor atau mobil demi gengsi, padahal belum siap dengan biaya bulanan. Dari sini kelihatan banget perbedaan mindset antara butuh dan pengen. Hal lain yang penting banget dari orang Jepang adalah disiplin menabung sejak kecil. Data dari Bank of Japan menunjukkan bahwa rumah tangga Jepang punya salah satu rasio tabungan tertinggi di dunia meskipun belakangan menurun. Mereka punya budaya menabung bahkan di usia muda. Banyak sekolah di Jepang yang mengajarkan anak-anak soal uang dengan cara sederhana, misalnya lewat celengan khusus. Jadi sejak kecil, mereka terbiasa mikir bahwa uang harus dikelola, bukan dihambur-hamburkan. Ada satu contoh menarik. Di Jepang, ada tradisi otoshidama, yaitu angpau tahun baru yang diberikan orang tua ke anak-anak. Bedanya dengan kita di Indonesia, anak-anak di Jepang biasanya nggak langsung foya-foya dengan uang itu. Banyak yang menabungnya di rekening khusus anak, dan itu sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Kebiasaan kecil ini yang bikin mindset finansial mereka terbentuk sejak dini. Lalu mindset berikutnya adalah investasi jangka panjang, bukan instan. Jepang itu negara yang sangat sadar pentingnya dana pensiun. Mereka punya sistem NISA atau Nippon Individual Savings Account. Mirip kayak reksadana di Indonesia. Pemerintah bahkan kasih insentif pajak supaya masyarakat mau investasi. Dan ternyata berhasil. Banyak orang Jepang lebih suka taruh uang di instrumen jangka panjang, bukan kejar untung cepat. Kalau kita lihat data Japan Exchange Group tahun 2023, jumlah investor individu di Jepang terus meningkat, terutama lewat program NISA. Ini nunjukin bahwa kesadaran finansial mereka sudah masuk ke tahap lebih matang, bukan cuma menabung, tapi juga mengembangkan uang. Sementara di Indonesia, banyak orang masih kejar cuan cepat lewat trading harian atau bahkan ikut skema bodong yang menjanjikan untung besar. Bedanya ada di mindset.
Jepang sabar, Indonesia kebanyakan pengen instan. Selain itu, ada hal menarik dari mindset keuangan orang Jepang, yaitu prioritas pada kualitas bukan kuantitas. Mereka lebih rela beli barang mahal tapi tahan lama, daripada beli murah tapi gampang rusak. Misalnya, mereka lebih suka beli satu jaket berkualitas yang bisa dipakai 5 tahun, daripada beli murah tapi harus ganti setiap tahun. Kalau dihitung, justru lebih hemat jangka panjang. Kebiasaan ini nyambung sama budaya mottainai di Jepang, yang artinya jangan menyia-nyiakan apapun, termasuk uang. Jadi mereka punya rasa sayang kalau harus buang-buang uang untuk hal yang nggak memberi nilai tambah jangka panjang. Kalau kita rangkum, ada beberapa poin penting dari mindset keuangan orang Jepang yang bikin mereka bisa lebih kaya. Pertama, mereka punya budaya pencatatan keuangan yang disiplin lewat kakeibo. Kedua, mereka terbiasa hidup minimalis dan nggak konsumtif. Ketiga, mereka membiasakan diri menabung sejak kecil, bahkan lewat tradisi budaya. Keempat, mereka fokus pada investasi jangka panjang, bukan cari untung cepat. Dan terakhir, mereka lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Nah, pertanyaannya sekarang gini, apa semua ini bisa kita terapkan di Indonesia? Jawabannya, bisa banget. Nggak perlu langsung berubah total, tapi pelan-pelan kita bisa mulai adopsi mindset ini. Misalnya, mulai belajar nyatet pengeluaran biar sadar uang kita kemana aja. Atau coba latihan bedain mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Atau mulai biasain nabung dulu sebelum belanja. Bahkan untuk investasi, kita bisa belajar dari orang Jepang yang sabar. Mulai dari reksadana, saham, atau bahkan emas. Yang penting, mindsetnya jangka panjang. Ingat, kaya itu bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kesimpulannya, kekayaan orang Jepang itu bukan kebetulan. Mereka berhasil karena punya mindset finansial yang kuat, disiplin, hemat tapi nggak pelit, minimalis, sabar dalam investasi, dan menghargai kualitas. Kalau kita di Indonesia bisa mulai meniru pola pikir ini, nggak ada alasan kita nggak bisa mencapai kebebasan finansial yang sama. Jadi jangan tunggu nanti, coba terapkan dari sekarang, biar perlahan-lahan hidup kita juga ikut berubah. Sekarang saya mau lempar pertanyaan buat kamu. Dari mindset keuangan orang Jepang yang tadi kita bahas, mana yang menurut kamu paling cocok diterapkan di Indonesia, dan mana yang menurutmu agak susah diterapkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana.